Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SDA SC Karanganyar, bersama lagi dengan Pak Bimo. Di sini kita nanti akan belajar matematika. Nah, sebelumnya silahkan teman-teman disiapkan alat tulis dan buku paketnya. Ya, nanti silahkan teman-teman dicatat boleh ya untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Nah, sebelum Pak Bimo mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, silakan teman-teman diperhatikan ya penjelasan dari Pak Bimo. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar tentang luas bangun datar. Nah, kemarin kan kita sudah belajar keliling bangun datar. Sekarang kita akan belajar tentang luas bangun datar. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Nah, ini untuk tujuannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang luas bangun datar, yaitu apa? Persegi. Nah, luas persegi merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Nah, jadi persegi itu panjang sisinya adalah sama. Nah, untuk luas persegi itu rumusnya bagaimana, Pak? Nah, ada yang udah tahu? Ya, untuk luas persegi itu rumusnya yaitu luas persegi sama dengan S dikali S atau S kuadrat. Nah, untuk S sendiri itu singkatan dari sisi. Nah, ini contoh soal tentang luas persegi. Ini menentukan luas persegi. Yang pertama penyelesaiannya itu, nah untuk panjang sisi persegi itu berapa petak. Nah, untuk yang mendatar itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Untuk yang ke atas yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, L sama dengan S dikali S, berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu berapa? Ya, 16 petak satuan luas. Nah, nanti teman-teman boleh dihitung secara manual. Caranya ya ini, dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 16. Jadi sesuai dengan petak satuannya itu yang ada di persegi itu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk contoh soal latihan yang pertama. Ya, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, nih kalau contoh soal yang kedua ini panjang sisinya sudah diketahui. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusikan saja atau menggantikan S-nya. Nah, panjang sisi perseginya ini berapa? Ya, panjangnya adalah 10 cm. Nah, berarti nanti sisinya diganti dengan 10 cm. Nah, untuk luas persegi sendiri tadi rumusnya apa? Ya, L sama dengan S dikali S. Nah, S-nya kita ganti berapa? Ya, 10. Nah, berarti 10 dikali 10 berarti berapa? Ya, 100. Jangan lupa satuannya yaitu cm persegi. Nah, jadi ini itu bacanya cm persegi, bukan cm 2, tapi 100 cm persegi. Nah, seperti itu ya teman-teman, kalau yang diketahui adalah panjang sisinya. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini yang diketahui apa? Yaitu yang diketahui luasnya. Nah, luasnya berapa? 81 cm persegi. Nah, kita disuruh menentukan panjang sisinya. Nah, berarti gimana? S sama dengan akar 81. Nah, akar 81 itu berapa? Ya, yaitu 9. Nah, jadi panjang sisi perseginya adalah 9 cm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kalau yang diketahui luasnya dan kita disuruh mencari panjang sisinya. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, selanjutnya contoh soal dalam bentuk cerita. Nah, ini ada contoh soalnya. Paman memiliki kebun berbentuk persegi.
jika panjang sisi kebun paman adalah 5 meter, berapakah luas kebun milik paman? Nah, caranya mengerjakan bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, panjang sisi kebun paman tadi berapa? Ya, 5 meter. Nah, berarti kita tuliskan dulu rumus untuk mencari luas persegi, yaitu L sama dengan S dikali S. Nanti kita ganti S nya itu diganti berapa? Ya diganti 5. Nah, berarti 5 dikali 5. Nah, 5 dikali 5 itu berapa? Ya 20 berapa? 25. Jangan lupa satuannya yaitu meter persegi. Ini jadi luas kebun milik paman adalah 25 meter persegi. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menentukan luas persegi. Nah, mudah ya untuk menentukannya. Nah, untuk bangun datar yang selanjutnya yaitu adalah bangun datar persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang sendiri itu rumusnya yaitu L sama dengan P dikali L. Nah, L-nya bukan L besar ya teman-teman, tapi L kecil. Nah, keterangannya untuk L besar itu adalah simbol dari luas persegi panjang. Nah, untuk P itu adalah panjang persegi panjang, dan untuk L kecil itu adalah lebar persegi panjang. Jadi rumus luas persegi panjang itu adalah L sama dengan P dikali L ya. L sama dengan P dikali L, panjang kali lebar. Nah, untuk contoh soal luas persegi panjang itu seperti ini. Nah, untuk yang mendatar ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti P-nya adalah 5 petak satuan. Dan untuk lebarnya berarti 1, 2, 3. Berarti 3 petak satuan. Nah, kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan P dikali L. P-nya tadi adalah 5 dan L-nya adalah 3. Nah, berarti 5 dikali 3 adalah 15. Nah, 15 petak satuan luas. Nah, kalau dihitung manual boleh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 juga boleh, tapi membutuhkan waktu agak lama. Nah, kalau perkalian kan cepat. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Jika diketahui panjang sisinya sudah ada, lebarnya juga sudah ada, udah kita tinggal menghitung aja. L sama dengan P dikali L. Nah, panjangnya berapa? Ya, panjangnya 15 dan L-nya adalah 3. Nah, berarti 15 dikali 3 adalah 45 cm persegi. Jangan lupa satuannya adalah cm persegi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, jika diketahui luas dan lebarnya, kita disuruh mencari salah satu panjang dari persegi panjang. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, luasnya berapa? Yaitu 30 cm persegi, dan untuk lebarnya adalah 3 cm. Nah, panjangnya berapa? Nah, panjangnya seperti ini berarti caranya. P sama dengan luas dibagi lebar. Nah, luasnya tadi berapa? 30 dan lebarnya adalah 3. Berarti 30 dibagi 3 adalah 10 cm. Nah, jadi panjang persegi panjang adalah 10 cm. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mencari salah satu panjang dari persegi panjang. Kalau mencari panjang berarti luas dibagi lebar. Tapi kalau mencari lebar berarti luas dibagi panjang. Nah, seperti itu cara menentukannya. Nah, ini kalau mencari lebar persegi panjang. Nah, L sama dengan luas dibagi panjang. Nah, luasnya tadi adalah 30 cm persegi dan lebar dan panjangnya adalah 10 cm. Berarti 30 dibagi 10 adalah 3 cm. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menentukannya. Ya, selanjutnya contoh soal yang selanjutnya yaitu soal cerita. Budi berenang di kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter.
berapakah luas permukaan kolam renang tersebut? Nah, caranya gimana nanti? Nah, silakan teman-teman perhatikan ya. Nah, untuk panjangnya tadi adalah 10 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Nah, rumus dari luas persegi panjang tadi apa? Yaitu P dikali L. Nah, di mana P-nya tadi adalah 10 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Berarti 10 dikali 5 yaitu 50 meter persegi. Nah, ini jadi luas permukaan kolam renang adalah 50 meter persegi. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menentukannya, cara menghitung soal cerita dalam bentuk cerita. Nah, selanjutnya luas bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Nah, untuk segitiga sendiri nanti rumusnya adalah L sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, ini adalah A-nya dan ini adalah T-nya. Keterangannya L itu adalah luas segitiga, untuk A itu adalah alas segitiga yang ini yang bawah, dan untuk T itu adalah tinggi segitiga. Nah, yang seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, untuk luas segitiga adalah 1/2 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Cara menentukan luas segitiga. Langsung ke contoh soal saja. Nah, cara menentukannya, ini alasnya adalah 10 cm dan tingginya adalah 8 cm. Nah, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Kita tulis dulu. Pokoknya yang pertama harus kita tulis dulu rumusnya biar teman-teman tahu cara menentukan luas bangun datar. Nah, untuk segitiga sendiri tadi rumusnya adalah L sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 8. Berarti setengah dikali 10 dikali 8 itu hasilnya adalah 40 cm persegi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara menentukan luas bangun datar. Yang pertama yaitu ada persegi, lalu yang kedua ada persegi panjang, dan yang ketiga adalah segitiga. Oke, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Pak Bimo, semoga bermanfaat. Pesan dari Pak Bimo, tetap jaga kesehatan, terus jangan lupa ibadahnya ditingkatkan ya, jangan sampai bolong-bolong. Oke, pokoknya tetap semangat belajarnya. Oke, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, Pak Bimo akhiri, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.